selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi Romo Pius, Romo yang masih muda dan energik ya, penuh urapan Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, hari ini meriah sekali ya, saya lihat dari ujung ke ujung semua pinky ria. Wow, luar biasa, hari ini adalah hari Valentine, tapi tujuannya bukan untuk apa-apa, tapi tujuannya bahwa Tuhan itu adalah kasih. Nah kalau Tuhan adalah kasih, mari kita mau bangkit berdiri, kita salamin paling sedikit 5 orang. Yesus mencintaimu, katakan Yesus mencintaimu, paling sedikit 5 orang, sampaikan ya. God is love and God loves you all. Enggak ada kantongnya. Oke, yuk kita mau mulai persekutuan pada pagi hari ini. Kita saling mencintai ya, karena kita satu keluarga besar PDKK 1 Yakobus. Bahwa kasih itu adalah kekal adanya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Yes. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekarang umat saja yang bernyanyi. Amin. Yes. Yuk sekali lagi bersama-sama. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kita tunjuk teman sebelahnya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sekarang yang sebelah sini aja. Oh, dahsyat, dahsyat. Sekarang jangan mau kalah yang sebelah sini. Bukan. Amin. Bersama-sama. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Haleluya, amin. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu
meriah buat Tuhan kita. Sehingga di isi surga bergembira karena anak-anak Tuhan yang pinky-pinky ini luar biasa ya. Semangat Roh Kudusnya menyala-nyala. Jangan biarkan iblis tidak gemetar. Iblis harus gemetar karena kita diutus untuk mengusir setan ya. Nah dan sebagainya ya. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini begitu baik. Tuhan telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Demi apa sih? Orang yang gak berdosa ngapain berkorban? Berkorban buat kita, menyelamatkan kita ya. Sehingga kita semua diselamatkan. Untuk itu kita harus berterima kasih. Dan jangan menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh dikumpulkan di tempat ini Tuhan. Saling mengasihi satu dengan yang lain ya Bapa. Dengan hati yang agape, hati yang penuh kasih yang Kau ajarkan kepada kami. Tuhan beracara dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Sehingga pada waktu kami hadir pada saat ini dan pada waktu kami kembali ke rumah kami masing-masing. Kami sudah berbeda. Hati kami Kau bajak Tuhan. Kau penuhi, Kau kuasai dengan kasih-Mu Yesus. Sehingga roh kami menyala-nyala untuk bisa mentransferkan kepada orang-orang sekeliling kami betapa Engkau sangat mengasihi kami semua. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari kita bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ya Allahku, ya Rajaku, kami terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Terima kasih Tuhan,
kasih Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih Kau izinkan untuk bersama-sama berkumpul memuji dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, masih begitu banyak rasa syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Apa yang harus kami perbuat tanpa-Mu Tuhan? Engkau selalu setia menemani kami, meskipun kami sering sekali mengecewakan-Mu dengan segala tingkah laku dan dosa-dosa kami. Tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Bahkan Engkau mengampuni dosa-dosa kami yang merah seperti kermisi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Amin. Nah, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau tanya, siapa yang merasa selama hidupnya selalu dibantu Tuhan Yesus? Ada yang gak dibantu? Ada yang ditinggalkan Tuhan? Coba sekali lagi, siapa yang merasa hidupnya selalu ditopang oleh Tuhan? Wah, terima kasih Tuhan, ternyata anak-anakmu yang ada di sini semua setia ya, dan mengakui bahwa Yesus adalah segala-galanya. Nah, kalau kalian sudah ditopang sama Tuhan, mau nggak bersaksi? Ya, Tuhan tuh selalu ajarkan begini Bapak Ibu sekalian ya. Iblis itu benci sekali kalau anak Tuhan bersaksi. Kenapa? Karena iblis tuh maunya apa? Jangan kemuliaan Tuhan tuh dinyatakan. Ya, biar orang tuh menjauh dari Tuhan, biar orang tuh nggak percaya sama Tuhan bahwa Tuhan itu masih ada dan mujizatnya tetap ada dulu, sekarang dan selama-lamanya. Yuk, ada yang mau menyaksikan? Yuk, luar biasa, beri aplaus. Yang lain silahkan nyusul ya. Nah, enggak apa-apa, Ibu ngomong apa aja. Ya, namanya siapa Bu? Bina Widodo. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak. Selamat pagi Romo. Aduh, saya nggak bisa ngomong. Saya mau kesaksian tentang menantu saya yang sudah melahirkan. Pada bulan Mei tahun 2022, menantu kami dinyatakan hamil. Nah, semua berjalan dengan baik. Pada kehamilan 4 bulan atau 5 bulan, menantu kami dinyatakan COVID. Nah, kami bawa ke dokter. Nah, dokter bilang nggak bisa dikasih obat ibu, katanya sedang hamil. Waduh, gimana nih? Katanya ya antibodi anak ibu aja, menantu ibu ini katanya gitu yang melawan. Ya udah, jadi ya Tuhan benar-benar baik, kita ya berdoa saja, pasrah deh. Jadi kasih vitamin doang, kasih ya makanan yang bergizi lah gitu. Ya selama 2 minggu COVID, nggak minum obat nggak apa gitu ya, kita berdoa saja gitu ya. Benar-benar Tuhan sih bantu sekali. Tapi dia sempat demam 2 hari, aduh kita udah panik. Terus 2 minggu lebih lah dia negatif, aduh nggak minum obat nggak apa, antibodinya benar-benar kuat lah gitu ya. Nah sudah itu jalan baik semua. Terus pada kehamilan 8 bulan lagi ada tantangan lagi. Posisi bayinya nggak bagus nih katanya, bisa prematur kata dokter. Waduh gimana nih, menantu ibu harus tidur katanya, jangan bergerak-gerak ya, tidur ya tuh selama 2 minggu. Tidur nggak apa-apa, makan apa semua dikasih gitu ya, jalan palingan ke kamar mandi atau apa gitu ya. Terus 2 minggu kemudian ke dokter lagi, dokter bilang, oh udah bagus posisinya, nggak jadi prematur katanya gitu. Aduh benar-benar Tuhan baik sekali. Aduh hidup ini saya baru tahu gitu kalau mengandalkan Tuhan, Tuhan baik sekali gitu. 2 kali masalah, 2 kali bisa dilampaui.
udah deh, terus katanya udah boleh jalan, udah boleh apa, katanya bagus posisinya. Ya udah jalan. Nah pada tanggal 8 Februari tahun 2023 kandungannya sudah 9 bulan 8 hari. Nah menantu saya melahirkan deh. Anaknya sehat, kuat, normal, dan menantu saya juga sehat. Aduh terima kasih Tuhan, benar-benar semuanya itu benar-benar kerja Tuhan lah gitu. Waktu COVID nggak minum obat sama sekali sampai 2 minggu. Dan ini prematur juga katanya, prematur nggak bisa dikasih obat, cuma jaga diri aja, nggak boleh jalan banyak. Aduh benar-benar deh, akhirnya pada kandungan 9 bulan 8 hari, dokternya bilang, wah udah bagus, udah mateng katanya, udah boleh dilahirkan. Ya sekarang melahirkan, udah selamat deh, udah sehat, terima kasih. Sungguh luar biasa ya kalau kita anak-anak Tuhan tuh selalu mengandalkan Tuhan dalam segala perkara apapun. Mau kemanapun minta izin Tuhan. Mau beli rumah, mau sewa rumah, mau melahirkan, mau mengawinkan anak, mau apapun, mau jalan-jalan pun minta pendapat Tuhan. Saya selalu ya kalau kita mau jalan-jalan sebelum saya bilang Tuhan kita mau rencana mau jalan-jalan. Kalau memang tidak baik Tuhan tolong digagalkan. Kita jangan berpikir, wah saya udah beli tiket, saya udah ini. No, daripada nanti menjadi malapetaka, lebih baik serahkan ke Tuhan. Kalau Tuhan sudah kita serahkan ke Tuhan, Tuhan tuh kasih yang terbaik. Ada aja kelancarannya apapun ya, semuanya. Ada lagi yang mau bersaksi luar biasa. Saya senang ya umat Katolik gak boleh setiap kali siapa mau bersaksi pengheningkan cipta dimulai. Nah itu gak boleh lagi terjadi ya Bapak Ibu, kita gak boleh takut. Sekecil apapun kita mesti imanin bahwa itu tuh atas kehendak Tuhan. Kalau bukan atas kehendak Tuhan tidak akan terjadi. Ya, yuk siapa lagi yang mau saksi? Luar biasa, hebat. Emang ibu-ibunya PD Pagi ini Romo Pius sangat luar biasa ya. Maju tak gentar. Yuk silakan Bu. Dengan siapa Bu? Runi. Selamat pagi Bapak Ibu dan Romo Pius. Saya mau bersaksi, ini sebenarnya kejadiannya sudah lama ya. Ini kejadiannya dari mata saya. Nah waktu itu masih kerja ya, tiba-tiba tuh matanya bisa gelap. Terus lama saya tunggu, terus dia terang kembali. Begitu berulang-ulang, terus saya pikir, saya mau ke dokter mata deh. Terus waktu ke dokter mata, ternyata dokter matanya bilang, ini bukan karena mata, dia bilang. Jadi saya di referensi ya ke dokter hematologi, ke dokter darah. Saya pikir kenapa mata yang bermasalah, tapi dicek ya ke hematologi. Ternyata setelah dicek, saya itu ada ACA ya, anti kardiolipin antibody. Jadi dia memproduksi antibody. Jadi itu menyebabkan darah jadi kental. Nah, kalau dia jalan karena sudah tidak makan obat ya, terus kan dia berjalan nih. Nah, pas sampai pembuluh darah mata dia berhenti karena darahnya gelap kental ya. Terus tapi pelan-pelan dia lewat lagi. Jadi mata saya terang. Terus waktu ke dokter hematologi dicek darah segala macem, memang di darah saya tuh ada ACA. Terus dokternya bilang harus makan pengencer ya, pengencer darah supaya darahnya bisa lancar. Nah terus saya mulai minum ya, saya minum pelatih setengah. Terus dari itu tapi kan namanya setengah-setengah gitu ya. Terus saya udah nggak rutin ya minum, nggak rutin, kadang minum, kadang enggak. Nah ternyata bukan masalah di mata lagi, saya pernah kejang-kejang ya. Tapi puji syukur ya, untung suami saya tuh sensitif ya. Jadi dia, loh ini anak kenapa kejang-kejang gitu. Buru-buru dibawa ke rumah sakit, ternyata ini darahnya nggak mencapai otak, karena kan mengental kan. Kalau mengental jalannya tuh nggak lancar. Nah terus sama dokter dibawa ke UGD, terus dikasih oksigen. Nah dikasih oksigen kira-kira 10 apa 15 menit saya sadar. Terus di sana dibilangin, nah ibu tuh ada pengentalan darah, jadi harus minum obat tuh rutin ya, nggak boleh kadang minum kadang enggak. Nah sejak saat itu saya jadi
takut ya, saya jadi rutin minum. Syukur ya sampai sekarang tidak ada masalah lagi. Maksudnya pingsan ya, waktu itu sempat pingsan nggak sadar ya karena kejang, terus nggak sadar, terus mata juga udah nggak masalah. Jadi puji syukur ya sama Tuhan, Tuhan begitu baik. Dia tunjukkan nih dari mata. Kalau mata saya nggak masalah, mungkin saya nggak pernah ngecek ya. Nah, karena mata saya bermasalah, jadi saya ngecek, jadi saya tahu ternyata di badan saya itu ada antibodi yang memproses darah itu tuh menjadi kental. Nah, demikian kesaksian saya. Terima kasih. Luar biasa ya, itu semua adalah jalannya Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, itu pasti Tuhan kasih dokter yang terbaik. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, loh bisa jadi loh dokternya dokter yang salah dan ngajurinya sakitnya ternyata pengempalan darah, tapi dikasihnya obatnya obat jantung ya, bisa aja kan terjadi. Nah itulah ya, kita selalu bersyukur kalau kita hidup kita selalu mengandalkan Tuhan. Mungkin ada sedikit tip ya Bapak Ibu, saya nggak tahu benar atau tidaknya. Kalau pengentalan darah, teman saya kasih obat begini, kamu rajin-rajin minum rosti, itu ya apa teh yang dari apa bunga itu loh, dari bunga itu. Nah itu bagus untuk pengentalan darah. Jadi mungkin itu secara alami, tidak harus dokter, tidak harus obat, tidak harus keluar duit yang terlalu mahal ya. Siapa tahu itu berguna. Terima kasih Bu Runi ya, terima kasih Bu Lina Widodo, sangat luar biasa. Yuk kita mau tanggapi kesaksian dari ibu-ibu tadi ya, betapa Tuhan kita sangat luar biasa. Kasih dari surga, kasih yang agape, dan kasih bagi setiap anak-anak Tuhan yang berseru padanya, minta tolong pada Tuhan, Tuhan akan turun tangan ya. Besok minggu depan kesaksian lagi ya, siap-siap ya yang belum ya. Bu Yuli ya, minggu depan ya. Jangan madol nih. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Sekali lagi ya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Amin Tuhan. Kasih dari Bapa surgawi. Yes, haleluya. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tanah Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Mengalir kasih dari tanah Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku.
surga terus dan bahkan sudah mengalir di dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam rumah tangga kalian, di dalam keluarga kalian, anak cucu mantu. Amin. Yuk, kalau sudah yes, kita mau bangkit berdiri, kita mau bakar kuasa dari Yesus ya. Kita boleh menari-nari seperti anak kecil ya. Ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali ya. Ayo Bu Yuli sini Bu Yuli. Bu Yuli ini adalah mentor kita. Yuk menari-menari buat Tuhan. Kita nggak boleh malu kalau menari buat Tuhan ya. Karena Tuhan juga bergembira. Tuhan ajarkan dengan rebana dan kecapi kita mau menari ya. Yuk. Kanan 2 kali. Sudah menyala-nyala rohnya? Silakan duduk dulu ya. Karena kita udah oversex Romo. Waduh, Romo aja menghela napas ya. Jadi napasnya kita mesti atur dulu ya. Kita duduk, kita mau masuk lebih dalam lagi, mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kita tutup mata, kita bayangkan saat ini Tuhan ada di hadapan kita. Tuhan menatap kita dengan kasih. Tuhan memeluk kita dengan kasih. Apabila Bapak Ibu ada pergumulan di dalam rumah,
entah itu sakit penyakit, entah itu masalah rumah tangga atau keluarga atau keuangan atau usaha atau apapun. Serahkanlah kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Dan pencobaan itu tidak pernah datang dari Tuhan. Tapi pencobaan diizinkan terjadi pada kita. Karena Tuhan ingin mendidik kita anak-anaknya supaya tidak rapuh. Tuhan ingin kita tuh menjadi pribadi yang tangguh. Dalam menghadapi masalah apapun. Tuhan juga ingin kita itu selalu hanya berharap dan bergantung kepada Tuhan. Tidak kepada Allah yang lain. Amin Bapak Ibu sekalian. Mari. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mari kita bangkit berdiri. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku terus mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Benar Tuhan, teruslah mengalir Yesus. Mengalirlah Di hati kami ya Bapa. tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Bagaikan tanah kering. Yes Tuhan, tanah kita adalah kering yang perlu Kau bajak ya Bapa. Merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, Pulihkan jiwa kami Yesus. memulihkan jiwa
dan puji bui tatamu, sembah dan puji bui tatamu, sembah dan puji bui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji bui tatamu, sembah dan puji bui tatamu. Yesus, sembah dan puji bui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Terus menyembah, sembah dan puji bui tatamu, sembah dan puji bui tatamu. Haleluya, sembah dan puji bui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Terus menyembah, sembah dan puji bui tatamu, sembah dan puji bui tatamu, sembah dan puji bui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Rajaku, Yesus Tuhan adalah Raja. Kami menyembahmu, sembahlah Dia. Anak-anakku yang terkasih, saat ini aku hadir di tengah-tengahmu. Aku melihat penderitaanmu, aku melihat hatimu, dan bahkan aku bisa membaca pikiranmu. Aku suka anak-anakku mau memuji dan menyembahku. Aku suka karena anak-anakku mau berdoa dan menyerahkan segalanya kepadaku. Janganlah kau takut dan gentar, kasihku akan melingkupimu, kasihku akan memenuhi tubuh jiwa roh pikiranmu. Tebarkanlah kasihku yang dariku, kasihlah sesamamu, kasihlah bahkan musuh-musuhmu yang menyakiti engkau, karena di dalam kasih itu akan ada kelegaan dan damai sukacita. Di dalam kasih akan ada pengampunan, di dalam kasih akan belas kasihan, dan di dalam kasih akan terjadi banyak mukjizat di dalam keluargamu dan hidupmu. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Kami merasakan lawatan dan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Bapa.
Tuhan bersabdalah kepada kami lewat anakmu yang terkasih Romo Pius ya Bapa. Sehingga apa yang dia sampaikan semuanya berasal darimu. Dan firman yang kau taburkan tidak pernah akan pergi dengan sia-sia. Tapi akan menetap dan melekat dalam tubuh jiwa roh pikiran dan mulut lidah bibir kami. Sehingga boleh menjadi rema bagi kehidupan kami sehari-hari. Dan kasih-Mu akan menguatkan kami. Bahkan kasih-Mu akan menyembuhkan sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kini mau duduk diam mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bukakan hati kami, lembutkan hati kami, bajak hati kami. Sehingga kami boleh merasakan lawatan dan jamaah-Mu. Amin. Silahkan duduk, silahkan Romo Pius. Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, Shalom. Selamat siang. Ya, senang sekali saya bisa hadir di tempat ini. Ya, suasananya begitu penuh cinta ya hari ini. Ya, warna-warna pink. Ya. Tadi sebelum berangkat saya agak bingung ya. Saya mau pakai baju warna apa ya? Ya. Terus dapat wangsit ya dari Roh Kudus, merah gitu ya. Jadilah saya pakai merah ya. Jadi nggak beda jauh lah ya dengan penuh dengan sukacita, penuh dengan cinta, ya, penuh dengan kasih sesuai dengan tema yang ingin kita renungkan bersama pada kesempatan siang hari ini. Ya. Baik Bapak Ibu, saudari-saudari terkasih, kita ingin dengarkan bersama terlebih dahulu firman Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai 8 tentang murid-murid yang memetik gandum pada hari Sabat. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya. Baik, saudari-saudara ya, yang terkasih, ya, di sini mayoritas ibu-ibu ya, sister-sister ya. Ya. Jadi saya merasa terpuji di antara ibu-ibu. Ya. Untungnya masih ada dia nih. Ya. Saya ketemu dia beberapa kali nih. Dan juga ada Bapak di belakang sana, ya. Ya. Yang ikut dalam persekutuan doa kita pada hari ini ya. Ini ada namanya nggak di persekutuan doa nih? Apa ya? PDPKK Pagi Santo Yakobus. Oh ada malam juga. Oh ada lansia. Ini yang pagi khusus ya. Yang pagi. Oke, ya. Tema kita hari ini penuh dengan cinta ya, 14 Februari. Saya baru merasakan di sini ya. Tadi ketika bangun misa pagi, suasana Valentine-nya belum begitu berasa ya. Karena kan saya tinggalnya sama frater-frater. Sama romo-romo ya.
Mereka juga lupa nih tanggal 14. Ya. Mereka lupa nih hari apa ya, Valentine gitu ya. Iya makanya, tadi sampai kita sarapan nggak berasa ya. Baru ada satu yang ngomong, hari ini Valentine ya? Iya. Nggak ada apa-apa, nggak ada coklat, nggak ada apa ya. Jadi benar-benar datar ya situasinya. Ya. Baru kemudian di sini, wah langsung berasa ya ping-ping ya. Ini baru ya berasa nih sukacita Valentine. Ya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bicara tentang cinta itu nggak ada habisnya. Ya. Berapa banyak ya, juta atau ribu ya lagu cinta kali ya yang udah diciptakan. Ya. Selalu aja dari zaman dulu sampai sekarang lagu cinta juga nggak ada matinya. Ya. Lagu yang dibuat tahun 60 dinyanyikan sekarang juga masih bagus ya, lagu cinta. Misalnya apa lagu cinta yang lawas Bapak Ibu? Ya. Apa coba? Saya kenal yang baru-baru ya. Ayo umur tahun 70-an apa misalnya? Di dadaku itu ya. Itu udah 80-an kali ya, udah Vina ya. 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 Apa-apa-apanya dong. Itu ada cintanya ya? Dang ding dong. Oh ada juga. Bisa masuk ya, ya. Sampai dengan yang terakhir yang terbaru ya, lagu-lagu yang terbaru. Nah itu saya lebih tahu ya, seperti Unmesh ya, ya tahu Bapak Ibu Unmesh lagunya? Enggak tahu ya. Ya itu ya lagu-lagu yang sekarang ya tentang cinta. Makanya lagu-lagu nggak bakal ada habisnya sampai sekarang ya. Puisi, cerita, buku, ya, lagu itu akan selalu ada ya. Karena cinta itu berasal dari Tuhan sendiri ya. Karena Allah adalah kasih, Allah adalah cinta ya. Maka Allah yang adalah kasih itu nggak akan pernah habis untuk digali. Selalu aja ada ketemu ya. Inspirasi baru ya, kata-kata baru atau kata-kata lama yang diulang maknanya baru lagi ya. Maka tiada habisnya kalau kita bicara tentang Allah yang adalah kasih ya. Ini yang salah satu juga menjadi inspirasi dari Paus almarhum ya, Benediktus ke-16 ya. Dia dalam ensikliknya berkata ya, Allah adalah kasih ya. Deus Caritas Est ya. Itu diulang-ulang terus sama dia dari awal dia terpilih sampai jadi paus sampai akhir ya. Bahwa Allah adalah kasih ya. Kasih ini tidak membeda-bedakan, kasih ini tanpa batas ya. Jadi nggak perlu ada kita menolak yang lain ya, karena dalam yang lain itu, dalam sesama kita ya, itu hadir Tuhan ya. Termasuk dalam orang yang mungkin kita nggak cocok ya, yang kita benci mungkin ya, atau kita kesel ya. Tetapi kita nggak bisa menolak bahwa dalam diri dia juga ada secercah ya, juga ada benih Tuhan dalam dirinya ya. Bahwa dia hidup ya, itu adalah kasih Tuhan ya. Maka bicara tentang kasih Tuhan sungguh satu misteri ya, yang tak akan habis kita selami. Nah saya siapkan beberapa slide singkat ya untuk menggambarkan kita akan kasih yang begitu besar ya. Boleh lanjut ya. Ada banyak bentuk ya cara orang mengasihi ya. Misalnya ya, ini beberapa tokoh yang saya pilih ya. Ini ada seorang bapak ya, ini Dokter Lee Darmawan ya. Mungkin ada yang pernah dengar, ada yang pernah baca ya. Ini dokter yang terkenal sebagai dokter apung ya. Jadi dia itu ya menjual rumahnya, lalu kemudian dia gunakan untuk beli kapal ya. Nah kapal itu kemudian dia modif ya, menjadi rumah sakit ya. Lalu kemudian dia menjelajah ya, ke pulau-pulau terpencil yang memang sulit
untuk akses kesehatan ya. Bayangkan kalau ada di pulau-pulau gitu ya, mau ke rumah sakit susah ya. Yang di Pulau Seribu aja ya, mau ke Jakarta aja kalau gelombangnya besar nggak bisa jalan tuh kapal ya. Jadi kalau orang dalam emergensi ya sulit ya, tidak segampang kita yang di kota. Ya. Nah Dokter Lee ini ketika memulai inisiatifnya dicap sebagai gila ya, lu ngapain sih repot-repot ya, udah jadi dokter yang ya udah ya selayaknya dokter aja lah, nggak usah repot-repot ya. Tetapi dia kemudian punya pilihan yang lain ya, memilih ya ini panggilan saya ya, ini panggilan saya untuk melayani orang-orang yang ada di pulau-pulau terpencil supaya mereka punya kesempatan juga untuk mendapat perawatan, kesehatan, dikunjungi dokter dan sebagainya ya. Jadi awalnya dicap sebagai orang yang gila, tetapi kemudian karyanya begitu besar ya. Karyanya kemudian mendapat dukungan dari banyak orang, dipanggil ke Kick Andy juga ya untuk sharing ya. Kenapa? Lalu bercerita motivasinya sampai sekarang ya. Banyak orang yang tertolong ya. Banyak orang di pulau-pulau itu, tadi ada yang bicara tentang yang puji syukur ya, puji Tuhan, menantu ibu yang bisa melahirkan bayinya dengan sehat ya. Begitu juga salah satu kasusnya Dokter Lee ya, yang menolong di pedalaman itu orang yang ingin melahirkan ya, beberapa bayi lahir di perahu yang dia buat itu ya. Jadi itu cara Tuhan memanggil dia untuk membagikan kasih kepada orang-orang yang terpencil ya. Maka kasih menembus batas ruang dan waktu ya. Boleh lanjut ya. Ini contoh yang berbeda ya. Ini yang di tengah ya, ini namanya dia adalah Butet ya. Butet Manurung ya. Dia di tengah-tengah anak-anak di pedalaman ya, di Jambi kalau nggak salah ya. Dia ini dulu tinggal di Jakarta ya, lalu kemudian sekolah S1 di UI ya, antropologi, lulus pintar jadi dosen. Tetapi kemudian dia membaca satu majalah tentang keadaan di pedalaman ya, suku anak dalam. Kemudian dia tergerak, kenapa saya nggak pergi ke sana untuk ngajarin mereka. Ya. Lalu pergilah si Butet ini ya ke pedalaman, ya, meninggalkan kota, karirnya dia, kehidupan di sini, kemudian berjalan ke pedalaman, nggak ada apa-apa ya, masuknya juga susah ya, dikira ini orang dari luar mau ngapain ya. Tapi dia tetap bertahan, pelan-pelan masuk lewat anak-anak, kemudian diterima oleh orang tuanya, diterima dalam suku tersebut ya, ngajarin mereka baca tulis ya. Nah ini juga bentuk kasih yang lain ya, ada panggilan kasih yang berbeda di sini ya, rela ya, berkorban ya demi mengejar sesuatu yang dia ingin perjuangkan ya. Rela meninggalkan kehidupan lamanya dia ya di kota, masuk dalam kehidupan baru di pedalaman, gak ada apa-apa, tapi ternyata bisa berguna ya. Bisa jadi guru ya, sehingga mereka anak-anak di sana bisa dapat kesempatan buat belajar ya. Itu contoh yang kedua ya, kasih yang begitu besar. Lanjut. Nggak kalah juga anak kecil ya, ini juga ya kasihnya begitu luar biasa ya. Sekarang kita mulai punya kesadaran sama yang namanya bumi ya, lingkungan hidup ya. Di paroki-paroki mulai banyak gerakan ekologis ya. Misalnya beberapa paroki itu udah sekarang BBM ya. Apa itu BBM? Bapak Ibu ada yang tahu? Bawa botol minum ya kemana-mana bawa tumbler ya, pertemuan-pertemuan ya misalnya ya. Ada yang ini mengumpulkan mijel, tahu mijel? Minyak jelantah ya. Itu beberapa paroki ya, beneran itu mereka buat gerakan ya, ngumpulin minyak jelantah ya. Awalnya terlihat nih ngapain ya gerakan nih ya, ngumpulin, tapi ternyata banyak gunanya loh ya. Daripada itu kebuang tuh minyak habis goreng-goreng ya, dikumpulin
Ya kalau 1-2 kelihatan sedikit ya, tapi kalau satu paroki, ya, kalau paroki kayak Kelapa Gading 15.000 orang, 20.000 orang, ngumpul di minyak jelantah, ya, itu ternyata jadi satu gerakan yang sungguh luar biasa ya. Mereka punya bank minyak jelantah ya, untuk diolah, untuk di ini lagi ya, kemudian jadi duit juga ya, duitnya untuk membantu karya paroki ya. Maka gerakan-gerakan kecil seperti itu sekarang ya, gerakan ekologis luar biasa mulai terjadi, dan kita patut bersyukur juga bahwa gereja menjadi bagian kesadaran itu, lingkungan hidup ya, pelan-pelan lewat cara hidup kita ya, ngurangin plastik ya, lalu bawa botol minum, ngumpulin barang-barang bekas, ngumpulin aqua ya, ngumpulin botol-botol bekas itu ya, lalu diolah lagi. Itu bentuk kasih kita pada lingkungan hidup ya. Nah ini si anak kecil ini namanya Greta ya, dia mulai satu gerakan yang judulnya Fridays for Future ya. Artinya Jumat demi masa depan. Apa yang dia lakukan? Dia awalnya hari Jumat dia bolos sekolah ya. Dia bolos sekolah, yang dilakukan adalah mendemo ya. Dia bolos buat demo ya. Demo di depan wali kota, memperjuangkan lingkungan hidup ya, memperjuangkan anti perubahan iklim ya. Awalnya juga dicap gila juga ya, ngapain gitu ya. Tapi kemudian pelan-pelan teman-temannya pada ikut, gerakannya jadi luas ya. Dan sekarang di Eropa ini gerakannya udah semakin meluas ya. Gerakan mahasiswa setiap Jumat di berbagai negara ya, mereka mengadakan demo dalam arti positif di sini ya, untuk mengingatkan kita akan lingkungan hidup yang rusak. Itu setiap Jumat ya. Saya 6 tahun di Itali ya. Setiap Jumat saya lihat gerakan ini ya. Mereka demo di depan lapangan gitu ya, memperjuangkan kesadaran kita akan lingkungan hidup ya. Dan ini yang terjadi ya, bahwa kasih dari orang ya, dari anak kecil seperti Greta ini kemudian menggerakkan banyak orang. Dia dipanggil ke rapat-rapat PBB ya, untuk memberikan pandangan mengenai kerusakan lingkungan dan sebagainya ya. Dan ini menjadi satu perhatian sampai sekarang ya. Bahkan Paus kita, Paus Fransiskus juga berkali-kali ya mengingatkan ya, kita harus hati-hati sama lingkungan kita ya. Lewat Laudato Si berkata ya, hati-hati lingkungan kita mulai rusak. Dia ngeluarin Laudato Si itu setahun sebelum pandemi. Bagi saya Paus Fransiskus itu nabi zaman sekarang, Bapak Ibu. Ya. Setahun sebelumnya dia ngomong, hati-hati, kalau alam nggak seimbang, alam ngamuk. Ya. Itu saat dia ngeluarin Laudato Si. Ya. Lalu apa yang terjadi setahun kemudian? Ya, pandemi COVID. Ya. Bahwa alam nggak seimbang, ya alam berusaha untuk menyeimbangkan lagi, dan akhirnya muncul pandemi itu. Nah ini satu suara kenabian yang saat itu disuarakan oleh Paus Fransiskus ya, akan ya sifat kita yang semakin mendominasi, yang semakin kurang mengasihi lingkungan kita. Ini salah satu tantangan kita dalam mengasihi. Ya boleh lanjut. Ya. Maka saya ingin menyerikan ya beberapa poin permenungan kita akan Allah adalah kasih. Bahwa to love is to give, itu yang pertama dan terbesar ya. Tidak ada cinta tanpa pemberian diri, tidak ada kasih tanpa pengorbanan ya. Ngomong kosong ya, bicara tentang cinta tapi tanpa memberikan diri, tanpa berkorban ya bagi orang lain ya. Itu hanya di kata-kata saja ya. Seperti lagu ya, kasih ibu ya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah kan syairnya indah banget ya. Kasih ibu yang menjadi model bagi kita untuk mengasihi ya,
memberi terus ya, nggak mengharapkan anaknya nanti membalas budi juga ya. Tapi pastinya diharapkan juga ya anak berbakti pada orang tua, tapi bahwa kasih ibu senantiasa mengalir ya, terus ngasih ya. Yang penting anakku sehat terus ya, sukses belajarnya, dapat pasangan hidup yang benar ya, yang setia, cocok ya, dapat keturunan, nanti cucu-cucu juga baik ya. Terus bahkan sampai ada cucu terus ya, seorang mama akan selalu memberi ya. Saya kemarin nganterin bapak ibu saya ya untuk ketemu cucu ya, karena kakak saya di Surabaya ya. Itu semacam persiapannya udah banyak ya. Sebelum berangkat udah mikirin ya, untuk yang cucu pertama mau dikasih apa ya, cucu kedua siapin kado apa ya. Jadi mobil itu penuh dengan kado-kado buat cucu gitu. Ya. Jadi seminggu sebelumnya mereka udah sibuk ya mikirin mau ngasih apa ya. Lah itu bentuk kasih yang begitu besar ya, dari kakek ya, dari opa oma kepada cucunya, orang tua kepada anaknya ya. Pemberian, memberikan terus ya apa yang ingin kita sampaikan kepada orang yang kita kasihi ya. Maka kekuatan kasih adalah pemberian diri ya secara total untuk orang lain, untuk orang yang dikasihi. Dan teladan kita tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan kita Yesus Kristus ya. Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kita cinta yang total ya. Dia Allah memilih jadi manusia, nggak cukup di situ ya, mati ya. Mati untuk kita dan kemudian bangkit dari antara orang mati untuk menebus kita ya. Maka kita bersyukur punya teladan yang sering kita pajang di tembok, kita pakai di kalung ya. Semoga itu tidak hanya menjadi hiasan, tapi setiap kali kita mengingatnya, kita diberi contoh. Ini loh ya, Tuhan kita rela menjadi manusia, mati di salib ya. Maka celakalah kita kalau kita nggak bisa memberikan diri kita buat orang lain ya. Celakalah kalau diri kita hanya memikirkan diri kita sendiri ya. Tuhan aja mau ya capek-capek mikirin kita ya, masuk ke dunia untuk menebus kita ya. Maka kita bersyukur punya Allah yang sungguh luar biasa ya, Allah yang rela turun ya menjadi manusia dan menebus segala dosa-dosa kita, menjadi jaminan kehidupan kekal untuk kita semua ya. Kita punya jaminan karena Tuhan sendiri yang menjamin dengan darah yang tercurah dari lambungnya ya. Boleh lanjut ya. Lalu yang kedua ya, apalagi sih mencintai itu ya, to love is to share ya. Mencintai itu berbagi ya. Yang namanya berbagi ya, posisi antara yang ngasih sama yang dikasih itu sama ya, setara ya. Nama juga berbagi ya, saling berbagi ya. Yang satu ngasih, yang satu ngasih ya. Nggak ada yang lebih tinggi superior, nggak ada yang lebih inferior ya. Sama-sama ya, selevel ya. Itulah cinta yang tulus, cinta yang murni ya. Masing-masing dari kita punya peran yang berbeda-beda ya. Saya sebagai romo, Bapak Ibu bekerja dengan profesi masing-masing ya. Ada yang sebagai ibu rumah tangga, ada yang suaminya bekerja ya. Masing-masing mengambil peran ya. Dan kita butuh orang lain ya. Kita nggak bisa hidup sendiri ya. Kita butuh bantuan dari orang lain ya, supaya kita menjadi lengkap ya. Maka kita diajak dengan mencintai, dari hari ke hari juga berani untuk berbagi ya. Tiap orang punya role-nya masing-masing ya. Kita nggak bisa, weh gue lebih hebat nih ya, gue direktur ya. Direktur tanpa ada anak buah mau kerja apa ya. Tetap aja seorang yang di atas butuh yang bawah ya. Butuh orang yang loyal buat ngerjain yang you suruh ya. Kalau you mau nyuruh-nyuruh nggak ada yang disuruh ya. Bahwa mereka juga melakukan kasih mereka dengan melakukan apa yang kita perintah ya, misalnya ya. Maka setiap orang punya peran masing-masing dan kita mesti menghargai ya. Kita mesti saling
menghormati satu sama lain. Ya. Dan kasih menyadarkan kita akan keterbatasan. Ya. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita adalah anggota-anggota tubuh dari satu kepala yang sama. Ya. Kepala kita Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Kita semua anggota, ya, ada tangan, ada kaki, ada mata, ya, ada badan, ada ya paha. Ya. Masing-masing punya perannya. Ya. Kalau nggak ada tangan, ya repot. Ya. Kalau nggak ada kaki, jalannya susah. Ya. Masing-masing dari kita punya ya andil dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kita dipanggil untuk selalu berbagi satu sama lain. Ya. Dan saya rasa ini selalu kita ulang-ulang ya, berbagi. Ya. Dan ini kiranya menjadi satu habitus kebiasaan yang baik dalam gereja kita ya. Sangat royal lah kalau kita bicara gereja Katolik, bicara tentang berbagi, tentang kasih ya. Ketika saya ya pengalaman juga ya ketika di luar negeri ya, koster di kota Roma ya, itu senang kalau yang datang peziarah dari Indonesia ya. Biasanya mereka ikut jagain misanya ya. Kenapa? Kolektenya gede dibandingin peziarah-peziarah yang lain ya. Jadi emang jiwa kita itu untuk berbagi itu nomor satu deh ya. Itu udah diakui ya. Di Kompas juga pernah ditulis ya, negara dengan indeks berbagi paling tinggi adalah nomor satu Indonesia ya, nomor satu ya berbagi ya. Maka ini kebiasaan baik yang kita teruskan ya, berbagi perhatian, berbagi cinta buat orang-orang di sekitar kita ya. Lanjut. Nah, yang ketiga ya, mencintai itu merawat ya. To love is to care ya. Cinta kasih memanggil kita untuk memberi perhatian ya, merawat, bertanggung jawab pada orang lain ya. Tadi dalam Injil kita lihat ya, Yesus ditantang ya sama para orang Farisi ya. Kenapa kamu berbuat yang nggak boleh pada hari Sabat? Harusnya kan nggak boleh kerja, ya. Kamu malah ini, ya, malah karena lapar ya, murid-muridnya memetik ya bulir gandum ya untuk dijadikan bahan makanan. Ya. Nah disinilah poinnya, ya, bahwa cinta itu menjadi nggak jalan, ya, ketika kemudian nggak ada sisi kita merawat orang lain, ya, nggak ada sisi kita bertanggung jawab pada orang lain ya. Jangan sampai yang namanya peraturan menghalangi kita untuk berbuat kasih kepada orang di sekitar kita ya. Wah ini nggak bisa nih ya, tetapi kemudian ya selalu ada jalan ya, kita bisa cari ya sama-sama ya. Saya sebagai pengalaman imam ya belum lama ya, saya ini baru tahun ketiga ya sebagai seorang imam. Salah satu hal yang saya cukup belajar itu mengenai persiapan perkawinan ya biasanya. Itu salah satu yang cukup kompleks ya. Selalu saya temukan kisah-kisah yang berbeda-beda ya, orang-orang yang mau menikah itu ya. Ya banyak yang maksudnya normal dalam arti Katolik ketemu Katolik ya, itu lebih ya kita lebih gampang lah istilahnya ya menyiapkan jalannya. Tapi nggak jarang juga ya ketemu kasus-kasus yang nggak gampang untuk kita siapkan ya. Beda gereja, beda agama, ya orang tuanya nggak setuju, ya di bawah umur udah hamil duluan, ya. Nah banyak kasus yang kita temui ya setiap hari ya. Tetapi itu tidak menghalangi ya bahwa gereja berusaha untuk membantu mereka supaya bisa menikah misalnya ya. Selalu kita cari jalan yang terbaik, kira-kira gimana ya supaya membantu mereka dalam persiapan pernikahan akhirnya bisa terselenggara dengan baik ya, bisa berjalan dengan baik ya, keluarga akhirnya bisa menerima ya. Nah ini bentuk perhatian ya, ini butuh waktu ya, butuh tenaga ya.
nggak cukup sekali 2 kali pertemuan, biasanya dengan Romo ya. Biasanya butuh, ya kamu datang lagi minggu depan datang lagi ya. Karena memang butuh perhatian khusus ya untuk menyiapkan yang berbeda-beda itu. Ya. Demi baiknya nanti ya, itu kan semua demi baiknya nanti. Maka cinta menuntut kiranya ini ya, perhatian, menuntut tanggung jawab ya, dari kita pada orang yang kita kasihi ya. Bapak Ibu masih ingat ya janji perkawinan ya, kurang lebih lah ya kalimatnya ya. Setia dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit ya, aku akan setia menjadi istri atau menjadi suamimu ya. Nah itu kiranya satu perwujudan dari kasih ya. Ungkapan janji perkawinan itu sungguh luar biasa ya. Satu kalimat tapi begitu dalam ya. Aku setia padamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit ya. Dalam untung dan sehat tuh gampang ya, tapi malang dan sakit, nah ini nih ya. Ya, yang penuh dengan tantangan ya. Tetapi yakinlah bahwa dalam tantangan itu juga akan selalu banyak rantangan ya. Itu yang terjadi pada romo-romo ya. Ya, jadi Romo banyak tantangan tapi banyak rantangan juga ya, terutama dari ibu-ibu PD, PKK, Santo Yakobus ya. Banyak kiriman ya, perhatian ya. Bahwa dalam tantangan akan selalu ada berkat Tuhan, itu yang kita yakini ya. Dalam setiap persoalan, dalam setiap pergulatan hidup, yakinlah bahwa berkat Tuhan akan selalu melengkapi. Kasih Tuhan akan selalu membukakan jalan yang terbaik dalam setiap persoalan, tantangan yang kita punya. Ya. Nah bicara tentang merawat, saya banyak belajar juga dengan kehidupan saya di Samadhi. Ya, saya tinggal di Samadhi. Ya. Pada saat COVID kemarin, ya, Samadhi berubah menjadi rumah sakit darurat. Ya. 200 orang itu isoman di situ. Itu Bapak Ibu bayangkan betapa paniknya kami ya. Saya juga takut ya berada di situ ya. Karena Samadhi menjadi bukan zona merah lagi ya, zona hitam ya. Ngerawat mereka yang COVID ya. Lalu kami seliuran di situ ya setiap harinya ya. Jadi ya akhirnya ya udahlah Tuhan, kalau positif ya positif ya. Ya kita pasrah aja udah ya. Ya karena situasinya ya kita mencoba untuk menolong orang ya. Waktu itu kadang ya orang udah keliling ke UGD nggak diterima ya, rumah sakit ya nggak mau nerima ya. Akhirnya ya larinya ke situ ya. Lalu kita masa mau menolak ya. Akhirnya ya udah kita ikut ya membantu mereka yang sakit ya. Saya juga ikut bagi komuni ya. Saya pakai APD gitu ya, ikut pakai APD ya. Lengkap ya. Lalu bagi komuni ke situ 100 orang. Nah itu saya benar-benar ya pengalamannya luar biasa ya. Ketika bagi komuni ya ngelihat orang nerima komuni itu sambil nangis, wah saya ikutan meleleh ya. Ya, tubuh Kristus. Nah itu kayak wah kayak nerima obat gitu ya. Ya jadi kayak benar-benar semoga tubuh Kristus ini menyembuhkan mereka. Itu benar-benar saya rasakan ya. Jadi di balik APD yang panas itu sambil saya kadang berkaca-kaca ya, melihat pengharapan mereka supaya bisa sembuh ya. Walaupun ada paniknya juga ya ketika ada ini Romo ada yang saturasinya di bawah 90, ada yang 80, wah loh udah panik lah kita ya. Jadi kita naik ikut-ikut gotong, ikut masang oksigen. Nah itulah, disitulah saya belajar juga ya. Masang oksigen ke hidung orang ya. Ngelihat orang itu napasnya susah, aduh ngeri deh Bapak Ibu ya. Napas itu udah satu-satu gitu ya. Wah itu benar-benar ya pengalaman tuh hidup dan mati ya ngelihat orang di depan kita seperti itu ya. Tetapi itulah yang sungguh luar biasa ya, bahwa saya diberi kesempatan untuk dalam pelayanan yang seperti itu ya. Ngadepin sendiri dalam situasi yang darurat seperti itu ya. Akhirnya
kekuatan kita nggak ada dari mana lagi deh, pokoknya kekuatan kita dari Tuhan aja, udah mikirnya ya. Ya udah kita bantu sebisa kita, ya kita kasih komuni, ya kalau butuh bantuan ya kita ke atas, ya nganterin ya makanan, nganterin obat, ya nganterin paket, ya kadang mereka juga iseng ya, sambil sakit tuh mereka belanja Shopee, ya belanja Tokped gitu, sambil cari-cari, ya terus datanglah paket. Katanya di sini, ya. Jadi kita ikut ngantar paket ya ke ini. Jadi sambil isoman sambil belanja ya Bapak Ibu, aduh ya. Ya tapi itulah ya kelakuan. Ya menjadi warna tersendiri ya. Ya. Katanya untuk mengisi kebosanan ya, jadi sambil searching ya. Beli baju gitu ya. Jadi gitu. Saya tanya beli apa sih? Beli baju Romo, ya beli baju, ya. Ya gitu ya, karena ya bang, terbatas juga ya baju mereka kadang ya. Ada yang beli ya, ada beli mainan karena ada anak kecil juga ya. Maka ya itu yang terjadi ya, pengalaman pandemi kemarin ya, saya bersyukur ya. Saya juga menjadi alumni ya, COVID juga ya, waktu awal-awal banget ya. Kami urutan deh waktu itu ya, Romo siapa duluan ya, Romo Yus dulu kayaknya, Romo Yus dulu ya, habis itu Baba Liong masuk Desember, dia 40 hari tuh seperti Yesus berpuasa ya, dia cerita udah masuk ICU, katanya udah hampir ke surga, terus kata Santo Petrus, lu jangan masuk dulu, turun lagi. Akhirnya dia turun, dia bangkit dari ICU ya. Ya, di urutan Romo Yus November, Hari Liong Desember, saya Februari awal ya, kena di Karolus 2 minggu ya. Saat itu masih alfa ya, generasi awal banget ya. Dan katanya itu antibodinya kemudian yang paling tinggi ya katanya ya, dari penyakit yang pertama ya. Jadi kemudian ya karena udah pernah kena, kita bertiga akhirnya ya pelayanan kepada mereka ya, akhirnya ya jalan aja gitu ya, udah pede aja gitu ya, ngerasa udah antibodi kuat ya. Walaupun waktu COVID yang Omikron ya, kita bertiga kena lagi. Ternyata nggak jaminan juga ya, pernah COVID kena lagi kita bertiga sama lagi ya. Romo Aji juga kena ya, jadi kita ya semua lah satu komunitas itu kena tahun lalu ya, 2022 Omikron ya. Tetapi udah lebih enteng ya, cuma flu gitulah ya, 10 hari kemudian udah sembuh ya. Jadi begitu Bapak Ibu, saudari-saudara, pengalaman kami, pengalaman saya ya, berbagi kasih ya, di tengah segala tantangan, di tengah segala perjuangan ya, bahwa memang benar ya, bahwa kasih itu butuh pengorbanan ya, butuh keberanian dari kita ya untuk memberikan diri ya. Dan bayarannya apa? Bayarannya terkadang cukup dengan ngelihat mereka sembuh ya, ngelihat senyuman ya. Terima kasih Romo, tapi terima kasih yang kita dengar tuh tulus banget ya. Wah itu aja udah kayaknya udah terbayar semua deh ya. Udah lebih dari cukup lah ya. Jadi ucapan mereka ya, mereka senang angkat koper bisa pulang ya, ngomong terima kasih, ketawa ya. Nah itu bayarannya bagi kita ya. Itu yang melebihi ya. Jadi rasa senang, rasa puas ya, rasa bahagia ya, ngelihat orang lain itu bisa sembuh, bisa sehat lagi ya. Dan saya rasa ini yang dapat kita coba ya, dari hari ke hari ya, berbagi kasih pada orang-orang di sekitar, termasuk bagi musuh-musuh kita. Nah ini yang susah ya. Berbagi kasih untuk musuh-musuh kita, seperti dalam Injil Lukas 6 ya. Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik pada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Wah. Gimana Bapak Ibu? Berat nggak ini? Berat ya? Kasihilah musuhmu. Aduh Yesus, berat banget nih perintahnya ya. Tetapi inilah yang Tuhan Yesus minta dari kita ya. Kasihilah musuhmu ya.
Mungkin kalau kita belum sampai di tahap itu, paling enggak berdoa buat mereka. Ya. Kalau belum bisa juga berdoa buat mereka, ya. Paling enggak ingat aja deh wajahnya. Tapi kalau ingat wajahnya malah kita kesel ya. Ingat aja namanya ya. Lalu kita doakan ya dalam doa kita ya. Ya, kita berusaha ya menuju ke sana ya. Kita sadar kita lemah ya. Kadang perasaan kita lebih kuat ya, tetapi ya inilah ya yang namanya cinta emang nggak gampang ya. Yang namanya perintah Yesus ini ya satu perjuangan dari hidup kita terus menerus ya. Kita diajak dari hari ke hari untuk semakin bisa membagikan diri kita kepada orang lain ya, termasuk pada orang-orang yang berseberangan dengan kita ya. Ini yang tersulit, tapi kita coba pelan-pelan ya, dalam nama Yesus ya, kita membuka hati kita ya. Yang paling penting, paling enggak kita jangan sampai ya berbuat sama seperti yang dia lakukan ya. Paling enggak kita tahu bahwa itu salah dan kita enggak pengen membuat itu kepada orang lain ya. Hal yang sama seperti yang pernah kita terima, apa yang pernah kita dengar ya. Kita dikata-katain, dijatuhin ya. Jangan sampai kemudian kita melakukan hal yang sama paling enggak kepada orang lain ya. Kata-kata kasar ya, kata-kata kebun binatang ya. Itu paling enggak dari diri kita sendiri kita ngerem untuk tidak seperti yang pernah kita terima, yang pernah kita alami ya. Kiranya itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dapat kita renungkan bersama pada hari ini, tema yang sungguh luar biasa ya, kasih. Allah adalah kasih ya. Mari kita sebanyak mungkin berbagi kasih kepada komunitas, kepada keluarga, kepada setiap orang yang kita jumpai. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kehadirat-Mu untuk segala kasih, untuk segala cinta yang boleh kami alami dalam hidup kami. Engkau memberikan kami orang tua, memberikan kami keluarga, pasangan hidup, anak-anak yang bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan sehat. Itu benar-benar kami syukuri dan rasa-rasanya kami bingung menjawabnya. Kami bingung menjawab kebaikan-Mu Tuhan dengan cara apa, tapi kami percaya bahwa Engkau mengerti segala isi hati kami, bahwa kami senantiasa ingin bersyukur kepadamu. Kiranya inilah yang menjadi persembahan hati kami ya. Walaupun kecil, tetapi kami yakin Engkau selalu menerima segala kurang kami, segala lebih kami. Dan hari ini kami ingin berdoa ya Bapa untuk segala intensi yang ingin kami haturkan kepadamu, untuk mereka yang butuh kerahiman-Mu, mereka yang sedang sakit, semoga Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan pemulihan kesehatan, untuk yang mereka berjuang dengan persoalan dalam rumah tangga, persoalan dalam keuangan, semoga Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik dalam persoalan yang sedang kami hadapi. Kami juga berdoa untuk kami semua yang hadir di sini, agar kami semua dari hari ke hari semakin menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk berbagi kasih kepada orang-orang di sekitar kami, memancarkan kasih yang kami terima dari-Mu kepada orang-orang di sekitar kami, selalu memberi, tidak harap kembali, seperti kasih Ibu yang selalu mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih ya Yesus untuk segala penyertaan-Mu. Terima kasih Roh Kudus senantiasa menyertai kami dalam hidup kami. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sama-sama. Terima kasih Romo atas berkat firman yang telah diberikan pada kita pada siang hari ini.
Segala firman yang sudah ditaburkan dan diajarkan kepada Romo tidak akan pernah sia-sia ya Bapak Ibu ya. Memang God is love. Jadi bersumberlah pada Tuhan. Mengampuni orang yang menyakiti hati kita seperti tadi Romo bilang gak gampang Bapak Ibu. Tapi kalau kita berharap dan mohon pertolongan Tuhan pasti dimampukan. Amin. Nah gini saatnya Bapak Ibu kita akan mengembalikan sedikit dari berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Tuhan juga. Dari Bapak Ibu kembali ke Bapak Ibu juga ya. Mari. Begitu besar kasih-Mu padaku, bahkan hidupmu Kau berikan bagiku. Betapa aku bersyukur padamu, Yesus baik bagiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, bahkan hidupmu Kau berikan bagiku. Betapa aku bersyukur padamu, Yesus baik bagiku. Semua yang telah ku terima dari-Mu adalah kasih karunia-Mu. Tak mampu aku bila tak bersama-Mu. Perlu Yesus di hidupku. Semua yang telah ku terima dari-Mu adalah kasih karunia-Mu. Tak mampu aku bila tak bersama-Mu. Ku perlu Yesus di hidupku. Tak mampu aku bila tak bersama-Mu. Ku perlu Yesus di hidupku. Benar, begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Tanpa Tuhan kita tidak akan mampu menjalani hidup ini. Mungkin ada pengumuman, Bu Evi? Shalom, selamat siang Romo, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah hadir di PDKK pada pagi sampai siang hari ini. Juga kepada Romo Nofrin, PR, mungkin Romo lain kali bawa saksofonnya ya. Iya. Yang sudah membawakan renungan yang sungguh menyentuh kita pada pagi hari ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. God is love. Luar biasa ya Romo ya. Terima kasih juga buat Ibu Lina Widodo dan juga Ibu Runi yang sudah memberikan kesaksian. Kesaksian adalah satu ungkapan rasa syukur kita buat kasih Allah yang sudah terjadi dalam hidup kita. Jadi patutlah kita berbagi. Nanti minggu depan marilah beramai-ramai mendaftarkan diri kepada Ibu Like ya, untuk kalau ada yang mau memberikan kesaksian silakan. Kepada Ibu Herlina sebagai pemimpin pujian dan sahabat-sahabat pemuji lainnya, Ibu Cynthia, Ibu Huiling, Ibu Irene dan Ibu Helen, dan juga pemusik kita Ibu Lili, juga buat Ibu Uni dan Ibu Desi sebagai LCD dan proyektor,
juga saudara Alvin yang setia membantu kita dalam mengatur semua sound system. Juga kepada semua sahabat-sahabat yang lain sebagai penerima tamu, kolektan, dan konsumsi. Juga hari ini kami juga berterima kasih kepada Ibu Maria Barbir dan Ibu Lisda yang sudah memimpin doa Rosario Pembebasan. Ada beberapa pengumuman. Hari ini hari Selasa, malam jam 7 ada seminar hidup baru dalam roh, sesi yang pertama, Cinta Kasih Allah. Jadi yang minggu lalu adalah sesi pendahuluan. Setiap Selasa malam sampai dengan 28 Maret nanti. Silakan bagi yang masih ingin mendaftar, kami panitia masih membuka kesempatan. Ada secara online dan juga ada secara offline. Di depan nanti Ibu Fonita dan Ibu Like bisa menerima pendaftaran. Jadi setiap Selasa malam jam 7, hari ini, malam ini adalah sesi yang pertama, Cinta Kasih Allah. Hari Kamis malam jam 7.30, tanggal 16 Februari PDKK Santo Yakobus juga mengundang Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk bersama-sama bersekutu di tempat yang di sini, di ruangan ini juga. Renungan akan dibawakan oleh Ibu Natalia Leni dengan tema respon terhadap penderitaan. Mari kita juga beramai-ramai untuk mengisi bangku-bangku, membawa saudara, sahabat kita untuk mengikuti persekutuan doa. Selasa pagi minggu depan tanggal 21 Februari kita juga ada persekutuan doa dengan renungan yang dibawakan oleh Ibu Yeni Pantau. Temanya adalah berani tampil beda. Ya, bagus sekali ya, kita harus tampil beda sebagai anak-anak Allah. Ya, persekutuan doa akan dimulai jam 9.30 karena kita akan mengawali dengan Rosario Pembebasan minggu ketiga. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, kami persilakan untuk berdiri biar kita bisa saling berkenalan. Ada yang baru pertama kali hadir? Oh, ada, tapi ada yang malu-malu. Puji Tuhan. Ya, selamat datang di persekutuan doa. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah minggu depan kita dapat bersama-sama kembali. Ya. Bagi Bapak Ibu yang seperti tadi yang saya bilang, ada yang mau memberikan kesaksian, silakan menghubungi Ibu Like dengan nomor telepon 0878 8894 7885 seperti di layar, tertera di layar. Bagi yang berbeban berat dan membutuhkan pelayanan doa, Paroki Santo Yakobus menyediakan SOS doa setiap hari dimulai pukul 6 pagi sampai pukul 12 malam jam 24. Teleponnya 0888 550 1028 seperti di layar. Silakan bagi yang ingin didoakan. Dan juga persekutuan doa kami juga melayani pelayan doa. Kalau hari ini ada yang berbeban untuk didoakan, silakan menghubungin pengurus PDKK ini. Demikianlah pengumuman pada hari ini. Kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa Selasa yang akan datang. Kami kembalikan ke Ibu Herina. Makasih Bu Evi atas pengumumannya. Ada satu lagi pengumuman ya. Nanti setelah persekutuan doa ini kami mohon bagi para pengurus jangan pulang dulu, kita mau ada rapat sebentar. Nah, sebelum bubar semuanya, kita mau foto bersama dulu ya. Sebelum doa penutup, lagu penutup, mumpung ini semua berpingki-pingki, Romo juga merah-merah, wah luar biasa kan.
kita minta mungkin Alvin atau siapa yang tinggi. Jadi di sini supaya semua kena umatnya. Ayo Vin, caranya anak muda lebih pinter nih. Ya. Pakai kamera siapa? Kamera canggih yang supaya kalau jerawat nggak kelihatan jadi jerawat ya. Nah. Yuk, siapa? Jadi turun dulu, Singer turun dulu. Ya. Di mana Vin? Oh, begitu Vin. Dapat ya? Oh, ya udah kita duduk aja ya Vin. Terima kasih Alvin, ini keluarga besar kita ya, PDKP Pagi Santo Yakobus ya, ibu-ibu semuanya. Nah, sekarang gini saatnya kita di penghujung acara persekutuan doa ini ya. Kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa sebentar kepada Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas lawatan dan pengajaran-Mu dan pewartaanmu lewat Romo Pius ya Bapa, yang begitu sangat luar biasa setiap hari menguatkan kami anak-anak-Mu di dalam menghadapi hidup yang semakin lama mungkin semakin berat dan penuh dengan segala sesuatu ya Bapa. Kami berdoa khususnya bagi umat-umat yang di Turki yang mengalami bencana yang sungguh sangat luar biasa. Di Suriah juga yang mencapai hampir 25.000 jiwa yang melayang Tuhan dalam gempa bumi ini. Tuhan, ampuni segala dosa-dosa mereka. Dan bagi mereka yang masih hidup Tuhan meskipun sudah 5 hari berlalu, Kau berikan mujizat-Mu Tuhan sehingga mereka boleh segera diketemukan dan mereka boleh segera diselamatkan sehingga mereka boleh hidup ya Tuhan dalam menjalani hidup di depan ini ya Bapa. Dan mereka-mereka yang merasa kehilangan sanak keluarga, kehilangan rumah tanpa apapun Tuhan selain baju di badan atau apapun, Kau berikan kekuatan ekstra Tuhan. Mungkin tidak mudah kalau kita mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi kami percaya di dalam tangan-Mu akan ada pendampingan dan akan ada mujizat-mujizat yang terjadi. Tuhan, kami juga berdoa bagi Romo Pius ya Bapa. Berkatilah Romo Pius di dalam segala perkara apapun yang dia lakukan, baik itu pelayanannya dan juga keluarga besarnya, keluarga besar Samadi dan seluruh rekan-rekan dan apapun yang dia lakukan Tuhan. Jadikan dia menjadi dupa yang harum, jadikan dia terang dan garam bagi sesama yang dilayani. Dan berikan Romo Pius kesetiaan dalam menjalani pelayanannya ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi seluruh umat-Mu yang hadir di sini tidak terkecuali Tuhan. Dengan segala permasalahan dan apapun yang mereka saat ini alami ya Bapa. Beracara di dalam hidup kami masing-masing. Sehingga kami boleh Tuhan kembali ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan kami diberikan roh yang menyala-nyala. Kami boleh menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Menjadi hamba-Mu Tuhan yang boleh mewartakan kabar gembira dari-Mu untuk orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan memberkati kami semua dan keluarga kami masing-masing sekarang dan selama-lamanya. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih yang tidak pernah berkesudahan, yang selalu ada di dalam hidup kita sebagai anak-anak-Nya. Sekalipun aku dapat berkata dan memahami bahasa manusia, tetapi jika ku tak punya kasih
Aku sama dengan gong yang berkumandang. Sekalipun aku dapat bernubuat dan memiliki segala ilmu, tetapi jika ku tak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak memegahkan diri, kasih tidak pemarah, kasih tidak berkesudahan. Dan kasih itulah yang terbesar. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak memegahkan diri, kasih tidak pemarah, kasih tidak berkesudahan. Dan kasih itulah yang terbesar. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih sekali lagi buat Romo Pius. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi Selasa depan. Bagi yang ikut SHDR, sampai ketemu nanti sore. Kami mohon balon-balon jangan dibawa pulang karena mau dipasang di tempat. Balon-balon tolong dikumpulkan kembali, jangan dibawa pulang karena mau